Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Dr. Hasna bisa menyapa seluruh sedulur Margono dalam acara kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Nah, pagi hari ini kita akan membahas nih materi yang tidak kalah menarik dengan materi-materi kita yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam rangka Hari Stroke Sedunia, kita hari ini akan kupas tuntas mengenai stroke. Apa itu stroke dan bagaimana yang harus kita lakukan saat kita menemukan pasien-pasien dengan stroke. Kita tahu nih, stroke masih menjadi permasalahan yang sangat serius di dunia. Angka kematian akibat stroke masih menduduki angka peringkat nomor 2 di dunia, sedulur Margono semua, dan merupakan peringkat pertama untuk penyebab kecacatan di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara pencegahan stroke, apa gejala-gejala stroke, dan apa yang harus kita lakukan saat menemukan pasien-pasien dengan stroke. Tentunya hari ini saya tidak sendirian nih sedulur Margono. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu neurolog yang ada di rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Margono, yang sudah sangat berpengalaman nih dalam tata laksana di bidang-bidang penyakit saraf yang ada. Selain itu, beliau juga sangat berpengalaman di bidang stroke dan intervensi pembuluh darah otak. Siapa lagi kalau bukan Dr. Hernawan, spesialis neurologi Vina. Selamat pagi Dr. Hernawan. Selamat pagi Dr. Hasna, pagi para sedulur Margono. Gimana nih dok, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat dok. Lagi sibuk apa nih dok akhir-akhir ini? Ya rutinitas biasa lah dok. Ya. Luar biasa sekali nih sedulur Margono, di tengah-tengah kesibukan Dr. Hernawan, beliau masih menyempatkan ke sini. Hari ini kita di sini khusus nih dok, dalam rangka menyambut Hari Stroke Sedunia sesuai dengan baju kita ini dok, biru-biru Hari Stroke Sedunia. Ya, akan membahas kupas tuntas nih tentang stroke, sesuai dengan judulnya, stroke apa sih yang harus kita lakukan? Nah, mungkin dok sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa sih yang harus kita lakukan saat menemukan pasien stroke, bisa dijelaskan kembali nih dok. Sebenarnya definisi dari stroke sendiri itu apa sih dok? Baik Dr. Hasna, para sedulur Margono, jadi stroke itu merupakan suatu tanda atau gejala yang berkembang cepat, yang berlangsung bisa 24 jam atau lebih, ya, berupa defisit neurologis. Dan gejala ini kejadiannya adalah sifatnya mendadak dok, para sedulur Margono, jadi sifatnya mendadak dan bisa menyebabkan kematian akibat dari penyakit stroke ini sendiri. Dan penyebabnya adalah pembuluh darah, ya, gangguan pembuluh darah atau vaskuler, seperti itu. Oke dok, mungkin tadi Dr. Hernawan menyebutkan ada defisit neurologis. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lagi nih ke sedulur Margono, apa sih defisit neurologis, apa itu merupakan gejalanya stroke atau seperti apa dok? Defisit neurologis itu berarti gangguan ya dok, gangguan yang ada di otak. Masyarakat juga, para sedulur Margono, kita bisa mengenali gejala-gejala stroke, ya, yang disingkat mudah sebenarnya dengan segera ke rumah sakit dok. Se-nya itu senyum, ya, jadi mendadak, senyumnya tidak simetris, merot, mencong, ya. Dan yang kedua, gerak. Apabila kita menemukan tetangga kita, keluarga kita, saudara kita mengalami kelemahan separuh badan, tangan, kaki kok mendadak, ya, lemah, itu masuk kategori ke arah serangan stroke. Yang ketiga, segera, ya. Jadi gangguan bicara, dok. Gangguan bicara ini bisa pasien itu mengeluh sulit untuk berbicara, atau yang kedua ngerti tetapi cadel atau pelo, dan yang ketiga tidak nyambung dok. Kita bicara, kita tanya apa, jawabannya berbeda dengan maksud yang pertanyaan kita. Kemudian yang keempat, segera, ke-nya itu mewakili kebas dok. Jadi apabila kita menemukan gejala kebas separuh badan, kesemutan, ya, separuh badan atau nyeri separuh badan, ya, itu masih kategori gejala stroke. Kemudian rumah sakit R, ya, R-nya rabun. Adanya gangguan penglihatan dok. Salah satu mata yang bersifat mendadak, ya, mendadak kok matanya tidak bisa untuk melihat atau kabur, itu bisa juga masuk gejala ke arah stroke. Dan yang terakhir adalah S, ya. S ini mewakili sakit kepala dok, para sedulur Margono. Jadi sakit kepala, adanya kesadaran turun, ya, itu juga yang bersifat mendadak. Itu juga gejala-gejala patut kita curigai gejala ke arah stroke. Jadi slogan kita adalah segera ke rumah sakit.
Apabila kita temukan salah satu aja dok dari gejala itu, maka kita sudah harus berpikir, oh ini kemungkinan ke arah stroke. Oke, seperti itu Dokter Hasna. Oke dok, jadi tadi dari yang sudah disampaikan oleh Dokter Hernawan, kita harus mengetahui ya dok, gejala-gejalanya apa aja. Nah, ada singkatannya nih ternyata sedulur Margono, yaitu segera ke RS ya dok. Nah, itu tidak harus semuanya muncul, salah satu muncul aja bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Seperti itu ya dok? Ya. Kita jadi tahu nih sedulur Margono semuanya. Ternyata mungkin biasanya kita hanya mengetahui, oh merot, pelo itu adalah tanda gejala stroke ya dok. Tapi ternyata kebas, nyeri kepala juga bisa merupakan salah satu dari gejala-gejala stroke. Nah kemudian nih dok, misalkan orang awam menemukan tetangga nih atau keluarga yang mengalami kondisi tersebut. Baik Dokter Hasna sama para sedulur Margono. Jadi kalau kita bicara stroke, maka kalau kita mendelay dok, jadi kalau kita menangani stroke ini lambat, semakin makin lama maka defisit neurologis atau kerusakan sel sarafnya akan makin bertambah dok. Itu yang akan jadi masalah karena dengan makin bertambahnya kerusakan sel saraf, maka resikonya adalah cacatnya akan makin tinggi seperti itu. Jadi apabila kita temukan ya dok, masyarakat kita yang memiliki gejala tadi, maka harus segera ke rumah sakit dok. Memang slogannya sama, harus segera. Ya, kaitannya nanti dengan pengobatan dok. Jadi kaitannya. Dan pengobatan ini juga dibatasi waktu dok. Pembatasan waktu yang paling baik adalah kurang dari 4,5 jam ya, walaupun kurang dari 6 jam juga masih bisa dikelola dengan pemberian obat yang khusus untuk menghancurkan sumbatan. Apabila pasien stroke yang datang ke rumah sakit, itu kita lakukan screening, kita anamnesis, kita lakukan pemeriksaan CT scan, ya tidak ada perdarahan, kemudian kriteria yang lain cukup, maka pengobatan yang untuk menghancurkan sumbatan itu kita bisa berikan. Seperti itu dok. Apabila kita temukan keluarga kita yang mengalami seperti itu atau masyarakat yang mengalami seperti itu, ya segera. Jangan nunggu lama-lama. Karena kalau menunggu lama ya makin lama penanganannya. Kalau lebih dari 6 jam, ya obat itu sudah kita berikan lagi dok. Dan itu sayang sekali. Karena apabila pengobatan yang semestinya diberikan itu tidak diberikan, maka angka keberhasilan untuk stroke-nya akan lebih kecil, dan balik lagi risiko cacatnya dok yang akan ditanggung sama pasien itu akan bisa jangka panjang. Seperti itu. Oh, seperti itu ya dok. Jadi memang slogan ini sesuai ya dok dengan apa yang harus kita lakukan ya dok, yaitu segera ke rumah sakit. Nah mungkin sedulur Margono yang bisa kita keynote-kan ya atau kita catat di sini adalah satu, adanya kondisi yang mendadak dari gejala-gejala tersebut, dan yang harus kita lakukan kalau menemukan kondisi seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit supaya mendapatkan tata laksana yang cepat dan untuk mengurangi angka kecacatannya. Seperti itu ya dok? Ya dokter Hasna. Oke. Nah ini menurut dokter Hernawan, apakah benar nih dok? Mungkin banyak sedulur Margono yang berpikir bahwa stroke ini hanya didapatkan oleh orang yang sudah lanjut usia. Nah, kira-kira faktor risiko dari stroke itu sendiri apa saja sih dok? Para sedulur Margono, jadi ada 2 faktor risiko stroke ya yang kita kenali. Satu, faktor risiko yang memang tidak bisa kita otak-atik dok, artinya tidak bisa dimodifikasi ya. Seperti 1, umur. Masyarakat yang berumur lebih dari 55 tahun berisiko terjadi serangan stroke. Yang kedua, jenis kelamin ya. Jenis kelamin laki-laki memang kecenderungannya lebih tinggi angkanya daripada perempuan. Kemudian ras atau gen ya, ada faktor keluarga. Ini faktor-faktor risiko yang kita tidak bisa modifikasi. Yang kedua adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Dan ini yang sangat penting ya. Karena kalau kita bisa memodifikasi faktor-faktor ini, maka risiko terjadi stroke-nya akan lebih kecil dok. Nah, apa aja faktor yang bisa kita modifikasi? 1, faktor mayor adalah hipertensi, darah tinggi ya. Yang kedua, diabetes mellitus dok. Yang ketiga, gangguan jantung ya, baik pompanya maupun irama jantung. Kemudian faktor risiko yang lain adalah stroke itu sendiri. Beberapa faktor tadi ini ya kita bisa cegah ya, atau kita bisa kendalikan dengan pola hidup, dengan menjaga intake makan yang baik, mengurangi atau diet rendah garam, diet rendah gula,
Ya, itu juga bisa membantu untuk menjaga kestabilan. Kemudian faktor yang lain, Dok, selain tadi ada faktor kadar LDL, ya, lemak jenuh, ya, lemak jahat yang kita ketahui LDL yang tinggi ini juga memiliki faktor risiko, Dok, terjadinya serangan stroke. Selain faktor yang tadi, Dok, ada faktor lain seperti obesitas, Dok. Ya, obesitas lingkar perut, ya, kita hitung, kita ukur pada laki-laki sebaiknya kurang dari 90 cm, pada perempuan kurang dari 80 cm, Dok. Ini cara kita mudahnya untuk melihat apakah kita mengalami obesitas atau tidak. Yang lain selain obesitas, gaya hidup merokok, Dok. Ya, merokok, kemudian minum alkohol, kemudian penggunaan obat-obat terlarang, ini juga berpotensi atau berisiko terjadi serangan stroke. Dan yang terakhir adalah olahraga, Dok. Aktivitas fisik yang jarang, ya, yang jarang dikerjakan sama masyarakat, ini juga sebagai faktor risiko terjadi serangan stroke. Jadi itu beberapa faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan sebenarnya bisa kita kendalikan dengan tujuannya untuk mengurangi risiko stroke. Baik, Dok, jadi memang ada beberapa faktor yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan, ya, Dok. Misal pun pasiennya belum berusia 55 tahun tetapi gaya hidupnya kurang baik, aktivitas fisiknya kurang, tidak rajin untuk melakukan screening terhadap kesehatan, juga bisa mendapatkan resiko untuk terkena stroke di kemudian hari. Seperti itu ya, Dok, berarti? Betul, Dokter. Nah, untuk masalah tingkat kecacatan nih, Dok, tadi kan Dr. Hernawan sempat menyebutkan bahwa stroke itu memiliki resiko tingkat kecacatan. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, Dok, apakah memang kalau misalkan kita atau keluarga kita terkena stroke atau ada pasien-pasien yang terkena stroke, sudah pasti akan cacat permanen atau sebenarnya bisa dikurangi, Dok, tingkat kecacatannya? Pasien-pasien yang mengalami stroke yang jenisnya sumbatan, Dok. Jadi para sedulur Margono, kita ketahui ada dua tipe stroke. Satu yang paling banyak stroke jenis sumbatan. Ini sekitar 80-85%, Dok, dari populasi semua stroke. Yang kedua adalah stroke yang jenisnya perdarahan, ya, sekitar 15-20%. Lah, pada pasien-pasien yang mengalami stroke sumbatan, 20% ini pasien mengalami serangan stroke yang bersifat singkat, Dok. Namanya TIA, ya, transient ischemic attack. Jadi ada gejala, salah satu atau beberapa gejala segera ke rumah sakit tadi itu muncul dan tidak sampai 1 hari atau 24 jam itu hilang sendiri. Ya, itu masuk ke kategori TIA dan ini sekitar 20% dari pasien-pasien yang mengalami stroke. Ya, pasien tentunya akan mengalami perbaikan recovery yang sempurna. Dan sisanya yang 80% dari jumlah populasi yang stroke sumbatan ini akan berisiko, Dok, terjadi cacat, baik cacat ringan, sedang atau berat. Ya, ada beberapa parameter cacatnya ini, ya. Artinya masyarakat akan lebih kurang baik dalam perbaikan atau recovery-nya apabila menderita diabetes, apabila menderita CHF, ini berhubungan langsung dengan outcome yang kurang baik. Ada parameter lain, Dok, seperti usia. Usia juga mempengaruhi. Semakin usia lanjut, maka risiko cacatnya juga akan lebih tinggi daripada yang usia muda. Yang kedua, berapa kali kena serangan, Dok. Tentunya kalau kita mengalami serangan beberapa kali, kedua, ketiga, maka cacatnya akan makin banyak. Yang ketiga adalah jenis sumbatannya. Apakah ini sumbatan kecil ataukah sumbatan besar? Ya, kalau sumbatan besar tentunya dampaknya akan banyak sel saraf yang mengalami kerusakan. Lah, tentunya cacatnya juga akan lebih tinggi. Itu seperti itu. Kemudian ada faktor risiko yang lain, penyakit-penyakit yang metabolik yang tidak stabil, ya, Dok, itu juga mempengaruhi outcome. Nah, jadi sedulur Margono, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Hernawan tadi, kita harus segera membawa pasien-pasien yang kita temui stroke ke rumah sakit, ya, segera ke rumah sakit. Karena hal tersebut bisa mempersingkat waktu nih. Karena ketika kita sampai di rumah sakit, masih banyak beberapa prosedur yang harus kita lakukan, seperti dilakukan anamnesis atau tanya-tanya singkat, kemudian dilakukan proses diagnostik seperti CT scan, ya, nanti itu bisa membedakan baik stroke sumbatan, apakah stroke perdarahan. Nah, untuk Dr. Hernawan sendiri,
pengalamannya seperti apa dok dalam proses tata laksana atau penanganan kasus stroke di rumah sakit kita? Ya, jadi Dr. Hasna, para sedulur Margono, untuk pemberian obat-obatan ya penanganan stroke yang iskemik, Margono mulai tahun 2020 ya, memulai pemberian obat-obatan maupun tindakan-tindakan untuk menghancurkan sumbatan atau mengambil sumbatan itu dok. Tentunya pasien-pasiennya juga yang kita kerjakan adalah pasien-pasien yang datang cepat, ya, yang waktunya kurang dari 6 jam dok. Waktu itu kita kurang dari 6 jam masih eligible, ya kita bisa lakukan tindakan. Sedangkan pasien-pasien yang datang terlambat ya selama ini kita berikan pengobatan yang non pemberian trombolisis. Oleh karena itu ya slogan segera ke rumah sakit memang harus sering kita kampanyekan ya. Untuk tahun 2020 kita mulai 1 pasien dok, ya. 1 pasien. Kemudian di tahun 2021 ada 5 pasien selama setahun. Kemudian di tahun 2022 ada kenaikan 23 pasien dan di tahun 2023 di bulan Oktober ini ada kenaikan 29 pasien dok. Tetapi ini angka yang masih kecil, mungkin 5% dari populasi pasien yang datang ke Margono yang dengan stroke iskemik. Kenapa kecil? Ya karena kita masih belum bisa memahami ya, masyarakat mungkin belum mengerti tentang gejala stroke. Sehingga yang datang atau yang dirujuk ke rumah sakit Margono adalah pasien-pasien yang terlambat datang dok ya. Padahal ya, sayang sekali apabila terlambat datang kita tidak bisa memberikan obat yang semestinya kita berikan ya. Tindakan trombolisis, tindakan yang memiliki efikasi atau angka keberhasilan dok 60-70% cukup bagus untuk pasien-pasien yang stroke iskemik. Hasilnya juga pengalaman selama ini juga bagus dok. Bagus, pasien datang dengan derajat awalnya sedang berat, setelah diberikan obat trombolisis dalam waktu 24 jam, kemudian dievaluasi membaik ya angka ininya skornya. Jadi ada perbaikan. Ada faktor lain dok, sebenarnya ada semakin cepat apabila pasien datang 1 jam, 2 jam, 3 jam itu juga berbeda dok. Ya, berbeda dalam hal kecepatan perbaikan pasca pemberian obat. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang stroke sumbatan apabila melewati 4,5 jam, maka pemberian obat bisa kita berikan lewat intraarterial dok. Jadi yang selama ini yang kurang dari 4,5 jam, obat itu kita berikan lewat infus intravena yang biasa kita kerjakan di ruang IGD. Kalau waktunya sudah lewat dan checklistnya masuk kategori eligible untuk trombolisis, maka kita bisa berikan obat itu lewat langsung ke pembuluh darah dengan melakukan kateterisasi. Kita masukkan kateter lewat pembuluh darah yang ada di lipat paha, kemudian dinaikkan sampai ke pembuluh darah di otak. Di ujung dari tempat sumbatan itu kita berikan obat itu, ya, dengan tujuan untuk menghancurkan. Nah, apabila step itu masih kurang optimal hasilnya, maka ada cara yang terakhir adalah mengambil sumbatan itu dengan cara ya kita sama kateterisasi, kemudian memasukkan alat khusus untuk menjebol sumbatan itu, kemudian kita tarik sumbatan itu, ya bisa ditarik atau dengan metode yang kedua dengan disedot dok. Jadi sumbatan itu kita sedot. Lah, yang paling baik untuk tata laksana ini balik lagi dok, sangat dipengaruhi waktu. Ya, paling baik kurang dari 8 jam untuk tindakan-tindakan yang bersifat kateterisasi. Walaupun bisa sampai 24 jam tetapi harus memenuhi kriteria tertentu dok. Tentunya dengan makin cepat maka angka keberhasilan makin tinggi dok. Tempat yang tersumbat akan kebuka lagi dok. Itu harapannya. Jadi memang waktu itu sangat menentukan ya dok. Berarti slogan Time is Brain ini sangat sesuai sekali ya dok untuk tata laksana dari penyakit stroke itu sendiri. Jadi mungkin untuk masyarakat sedulur Margono yang belum mengetahui bahwa saat ini stroke itu sudah tidak boleh ada kata menyerah ya dok. Dulu kan mungkin kita masih berpikir kalau pasien-pasien atau kerabat kita terkena stroke, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kemudian akan menunda dibawa ke rumah sakit karena merasa bahwa sudah tidak ada harapan untuk
kesembuhan pasien itu sendiri. Ternyata sudah berbeda ya dok untuk kemajuan teknologi sekarang dengan adanya proses pemberian pengobatan yang sudah bisa dilakukan, angka bukan kesembuhan ya dok, mungkin bisa dikatakan perbaikan ya dari kondisi pasien akan bisa lebih ditingkatkan. Nah, kalau misalkan pasien atau masyarakat yang belum terkena stroke nih dok, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada pencegahan primer yang bisa kita lakukan supaya tidak terkena dari penyakit stroke itu sendiri? Jadi para sedulur Margono, apabila kita melihat tidak kena stroke ya, artinya untuk pencegahan primer, kita harus mengenali diri kita sendiri. Apakah kita memiliki faktor risiko keturunan dong? Ya, keturunan dari orang tua kita, dari saudara kita, apakah memiliki faktor risiko yang bisa dimodifikasi? Punya darah tinggi, punya kencing manis, punya penyakit jantung, ya, baik irama, koroner maupun jantung, payah jantung, kemudian faktor risiko obesitas, ya. Itu yang harus kita kenali. Ada beberapa cara, dok. Satu, kita harus melakukan pemeriksaan cek kesehatan, ya, pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan berkala, ya, karena kadang-kadang darah tinggi itu tidak harus sakit kepala, dok, ya. Nah, tentunya untuk mengetahui kita memiliki darah tinggi atau rendah, ya, kita periksa, kita cek, ya, dengan tensimeter, bukan main perasaan, dok, ya, bukan main perasaan. Rasanya sakit kepala pasti tensi tinggi, kalau enggak, tidak harus seperti itu. Cek kadar gula, ya, tidak harus juga pasien-pasien yang memiliki kadar gula yang tidak terlalu tinggi memang tidak keluarnya tidak muncul, dok. Mungkin yang ekstrim ya, ngedrop atau tinggi sekali baru ada gejala. Nah, tentunya pemeriksaan kadar gula ini juga bisa kita kerjakan ya, untuk mengetahui kita punya kencing manis enggak sih, seperti itu. Kemudian pemeriksaan lain, pemeriksaan lemak ya dok ya, profil lipid seperti LDL, trigliserid, ini juga perlu kita kerjakan ya. Tujuannya untuk screening lagi, kita memiliki faktor risiko tidak untuk terjadi aterosklerosis ya. Aterosklerosis akibat penumpukan dari LDL ini sendiri ya. Yang kedua, penyakit asap rokok, dok. Ini penting ya. Kemudian yang ketiga, rajin berolahraga. Cukup 3 atau 5 kali lah ya, 5 kali dalam 1 minggu selama 30 menit. Olahraga ringan seperti berjalan, bersepeda ya. Itu juga tips untuk mengurangi risiko terjadi stroke. Kemudian yang lain adalah istirahat cukup, dok. Mengelola stres, dan yang terakhir adalah diet yang seimbang. Ya, mungkin kalau bisa disingkat nih dok, ada nggak nih, tadi kan ada nih segera ke RS, nah untuk pencegahan primernya nih kira-kira ada singkatannya juga nggak dok, supaya sedulur Margono ini bisa lebih mudah untuk mengingatnya, dok? Ya, saya baru ingat, dok, singkatannya kalau tidak salah cerdik ya. Cerdik. Jadi dari segera ke RS kita harus cerdik ya, dok. C-nya itu cek kesehatan berkala ya, E-nya itu enyahkan asap rokok, R-nya rajin berolahraga, kemudian D-nya itu diet seimbang ya, I-nya itu istirahat teratur yang cukup, dan yang terakhir K adalah kelola stres. Jadi cerdik itu sebagai slogan kita untuk prevensi baik primer maupun sekunder, dok. Baik dok, tadi ada kelola stres ya dok di situ. Berarti mungkin healing juga merupakan salah satu pencegahan untuk terjadinya stroke ya dok? Iya dok, itu penting juga. Iya, merupakan salah satu cara untuk kita supaya tidak terkena stroke. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Hernawan ya, jadi kita tidak perlu menunggu ada gejala nih untuk melakukan cek kesehatan rutin. Jadi kita bisa mengetahui lebih dini apakah kita memiliki faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi seperti hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus atau gula, dan penyakit kolesterol. Karena ternyata nih sedulur Margono, penyakit-penyakit tersebut bisa mengganggu kesehatan dari pembuluh darah itu sendiri. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kepada sedulur Margono menanggapi tentang Hari Stroke Sedunia ini, dok? Di acara yang tiap tahun kita peringati ya dok ya, Hari Stroke Dunia, kita harus terus untuk mengkampanyekan. Yang pertama adalah pengetahuan masyarakat ya tentang gejala stroke. Apabila kita temukan gejala stroke, maka apa yang harus kita kerjakan? Segera ke rumah sakit.
dengan segera membawa rumah sakit, maka diharapkan masyarakat yang mengalami stroke akan mendapatkan pengobatan yang optimal, Dok. Dengan pengobatan yang optimal, maka luarannya atau outcome-nya akan diharapkan akan lebih baik. Dan yang kedua, yang penting juga adalah pencegahan, Dok, bukan pengobatan. Seperti tadi slogan cerdik. Cerdik ya harus kita upayakan sehingga kita bisa terbebas atau tidak terkena stroke, atau yang pernah kena stroke tidak terjadi stroke yang kedua kali atau ketiga kali, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Mungkin memang ya untuk sedulur Margono kita sangat butuh ya, Dok, yang namanya kerjasama ya, Dok, dari masyarakat dan kita sebagai tenaga kesehatan. Karena kita bisa memberikan pengobatan yang optimal itu tergantung dari bagaimana pasien itu sampai ke rumah sakit. Jadi dengan lebih dini mengenali gejalanya, lebih cepat dibawa ke rumah sakit, kita bisa memberikan obat yang lebih optimal sesuai dengan hasil yang diinginkan. Seperti itu ya, Dok. Ya, Dok. Dan mungkin yang kedua, kita harus mengingat juga nih sedulur Margono bahwa stroke itu masih bisa dicegah atau preventable ya, Dok. Ya. Baik itu pencegahan primer maupun pencegahan sekunder. Pencegahan primer adalah sebelum terjadinya stroke, pencegahan sekunder adalah pencegahan supaya angka kecacatannya menurun dan komplikasinya tidak banyak. Terima kasih Dr. Hernawan atas diskusi yang sudah panjang ini ya, Dok, dari mulai definisi stroke sampai ke tata laksana dan apa yang harus kita lakukan jika menemukan pasien-pasien dengan stroke. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Hernawan ini bisa bermanfaat untuk seluruh sedulur Margono dimanapun sedulur Margono berada dan bisa disampaikan ke sedulur Margono yang lain. Ingat, untuk hari ini kita mendapatkan 2 keyword ya, yaitu 1, segera ke RS, dan yang kedua, cerdik untuk pencegahan dari stroke itu sendiri. Nah, untuk segera ke RS ini, Rumah Sakit Margono sudah memiliki inovasi nih, sedulur Margono, yaitu Petruk, penanganan stroke, yang bisa diakses di RSMS Online. Dan RSMS Online itu bisa di-download di Play Store. Di situ nanti kita bisa langsung mengakses dan berkomunikasi langsung dengan tenaga kesehatan yang berada di IGD. Jadi kita tidak perlu bingung dan tidak perlu menunda bagaimana kita membawa ke rumah sakit dan bisa berkoordinasi langsung dengan tenaga kesehatan di rumah sakit. Oke, terima kasih Dr. Hernawan atas waktunya untuk informasi di podcast kesempatan pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu di pemberian informasi di lain waktu. Ya, terima kasih Dr. Hasna, terima kasih para sedulur Margono. Semoga bermanfaat untuk sedulur Margono semua. Akhir kata, saya Dr. Hasna dan Dr. Hernawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.